Selamat malam, Pak Sparta. Selamat malam, Pak Sparta. Halo, silakan Ibu Sri buka videonya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Saya Ya, buka videonya, ya, Pak. ya, Ibu yang pertama ya, silakan Bu. Ya, selamat malam, Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Saya kenalkan dulu ya, Pak Sparta. Ya, boleh, boleh, boleh. Ya, nama saya Sri Rahayu Iriani. Saya program yang jadi satu dengan asuransi Sinarmas. Ya, ya. Nah, eh, ya saya bimbingan pertama dengan Pak Sparta. Ya. Yang saya baru kerjakan adalah bab 1 sampai dengan bab 3. eh mungkin, Bab satu dulu Bu, bab satu dulu Bu. Ya, Bu silakan Bu. kenapa Pak? Bab satu dulu, satu-satu. Oh ya, bab 1 dulu ya, ya bab Silakan satu. Ibu buka itunya, bab satu. Silakan. Oh ya, saya izin sharing ya Pak. Ya, ya, ya. Share ya Pak sebentar Pak. Jadi saya belum buka ini. Aduh, bentar Pak. Eh, Ibu lokasi di mana Bu tinggal? saya di Bekasi Pak. Oh, Bekasi. Iya. Eh, Kantornya di mana? Jakarta. kenapa Pak? Kantor di mana? Jakarta. Kantor Jakarta Pak di Farudin di Sinarmas. Tunggu, aduh ini kok tadi udah kebuka sekarang bentar-bentar Pak. Iya. Aduh. Hmm, sudah kelihatan Pak? Bentar Bu. Belum ya Pak? Belum Bu. Oh, aduh, kok nggak bisa ya? Mana ini ya caranya ya? Ibu share Bu. Eh, share itu share apa? Udah pencet share di bawah udah. Kenapa Pak? Udah Bu tekan share di bawah itu, di bawah ada share. Oh ya udah dibawa sini. Terus itu arahkan ke apa yang Bu buka itu. Oh ya, sebentar Pak. Kira-kira udah kelihatan belum Pak ya? Belum muncul. Yang seperti ini Pak, udah muncul belum Pak ya? Enggak ada muncul, belum muncul. Oh nggak ada ya. Aduh gimana ya? Saya atau saya izin ini dulu ya Pak ya. Saya mesti taruh di desktop kali ya Pak. Sebentar ya. Ya filenya itu Bu buka. Setelah Bu buka filenya itu baru Ibu sharing di. Iya ini saya belum buka ini sih. Terus Ibu anaknya ada nggak sih? Anaknya kan sering pakai Zoom tuh anaknya. Iya lagi pada keluar Pak anak saya. Ntar dulu, ntar Pak. Ini udah bisa, Pak? Belum. Oh ya, izin share. Oh, tunggu bentar, Pak. Atau mungkin yang lain dulu, Pak. Habis ini saya masukin dulu. Oh iya iya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak.
Oke, silakan ya, siapa Isnaini, silakan. Isnaini, Selamat malam Pak Sparta. malam. Iya Pak, Kamu saya di udah sini baca di cuma WA group, udah baca di WA group. di WA grup Pak. Grup yang mana Pak? Saya ngelihatnya Bapak notifnya yang di bimbingan aja Pak. Ya, di grup bimbingan itu, bimbingan magang. Iya Pak. Oh, kamu bukan mau magang ya, bukan ya? Bukan Pak. Oh, kenapa itu mana mana kamu? Saya cuma mau verifikasi Oh, KRS aja verifikasi Pak. ya, ya. Tunggu ya. Iya. Tunggu verifikasi ya. Ini. Nomor berapa itu? Nah, ini. Itu Ini. Pak, bawah, ya Ini. bawah Reza Pak. Yang nomor 3 Pak. Tiga. Hmm. Bentar. Ingat ya. Kartu rencana studi Pak. 2025 itu saya. Kamu extend ya? Iya Pak. Yang paling atas Pak. Kamu jangan panggil 2025. Ini ya. Nah iya Pak. Validasi Pak. Oke. Itu. Apa extend skripsi ya? Akhirnya kapan selesai skripsi? Bagian skripsi kapan? Target selesai Oktober awal ini Pak. Beberapa awal. Iya. Ya, ada lain mau tanya nggak? Ada. Udah Pak. Udah, oke. Pasti ya. Jadi ya. Iya. Sip. Udah Pak. Ya udah. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Iya. Izin live ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Pasti. Assalamualaikum. Betul. Christine tolong, Yes. Christine tolong apa? Christine, Iya Pak. enggak, saya bukan manggil kamu. Christine, Christine. Iya Pak. Saya Pak. Kamu baca WA grup bimbingan kan? Iya Pak. Udah langsung kau jelaskan itu, 1 sampai 10 itu. Oke Pak, sebelumnya selamat malam semuanya, selamat malam Pak Sparta. Saya Christine, di sini saya menjelaskan tentang tempat magang saya saat ini. Jadi sekarang itu saya magang di BNI, Bank Negara Indonesia, di divisi Retail Collection and Recovery. Nah, Untuk alamat magangnya sendiri Pak ada di Jalan Lada di Kota Tua Pak. oh di Lalu, diklat bukan? Dekat ya diklatnya Pak, ya. Dekat diklatnya itu ya. maaf Pak, saya suara Dekat Bapak kecil banget. diklatnya. Dekat BNI Institute. Oh iya, betul Pak. Dekat situ. Ya terus. Oke, saya ditempatkan di divisi RCR di unit Fleksi, Pak. Jadi di sini pembimbing lapangan saya itu Pak Rizky, Pak, untuk pembimbing karena awalnya saya ditempatkan di bagian umum dulu, belum ditempatkan di unit, Pak. Jadi awalnya itu pembimbing saya adalah Pak Rizky, tapi di unit Fleksi ini eh, sebenarnya pembimbing utamanya kan Pak Rizky, Pak, tapi di Fleksi ini saya dibantu oleh beberapa atasan saya seperti di Fleksi sendiri adalah Pak Arif, lalu ada juga manajer lainnya seperti Pak Tatang dan Bu Desi. Lalu eh, untuk nama-nama pegawainya Pak,
Mungkin saya tidak bisa sebutkan semuanya, tapi kurang lebih tadi ada atasannya, terus ada yang biasanya bantuin saya itu dan ngajarin saya itu ada namanya Mas Arik, terus ada juga Mbak Jesslyn, ada Mas Igoy dan juga yang lainnya. Untuk mulai magangnya sendiri, Pak, sebenarnya sudah mulai magang dari 1 September, tapi dikarenakan kondisi waktu itu tidak memungkinkan kami untuk WFO, jadi kami semua pada minggu pertama itu dari tanggal 1 sampai tanggal 4 kami WFH, Pak. Lalu baru WFO-nya itu terhitung pada tanggal 8 kemarin, pada hari Senin kemarin, Pak, sampai hari ini. Lalu untuk jam kantornya sendiri, Pak, Senin sampai Kamis kami masuk jam 8, tapi karena budayanya di sana jam 7.30 itu harus jam 7.45 harus ada doa pagi, jadi kami diharuskan untuk datang sebelum jam tersebut. Lalu untuk pulangnya sendiri di jam 17.00, tetapi di hari Jumat kami masuk lebih awal yaitu 7.30 dan pulangnya tetap sama di jam 17.00. Lalu untuk kegiatan di hari pertama, Pak, karena di hari pertama saya belum aktif di unit saya yang sekarang yaitu flexit. Jadi pada hari pertama itu saya mendapatkan penjelasan dari pembimbing lapangan saya yaitu Pak Rizky. Lalu saya juga diajarkan beberapa hal di bagian umum terkait seperti pengarsipan juga dokumen-dokumen mereka. Dan juga saya diajak berkenalan dengan lingkungan sekitar sana. Tapi untuk kerjaan saya yang sekarang, Pak, di Flexi sendiri, sejauh ini saya belajar tentang saya dikasih kerjaan untuk mengurus asuransi, Pak. Asuransi untuk yang nasabah-nasabah yang jatuhnya itu sudah di golongan 3 atau non-performing loan, udah kredit macet, Pak. Jadi saya di sini bantu mereka untuk mengajukan asuransi untuk pinjaman mereka. Lalu juga saya membantu menghubungi nasabah-nasabah untuk melakukan um, restrukturisasi untuk pinjaman mereka. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, em, untuk masalah, Pak, sejauh ini saya belum ada kendala yang dihadapi, Pak, karena di lingkungan saya sendiri pun orang-orangnya welcome sama saya, terus ramah-ramah juga, dan saya juga gak gampang berbaur dengan mereka. Untuk terkait masalah pekerjaan sih sejauh ini belum ada, Pak, karena pekerjaan yang diberikan pun masih bisa saya lakukan. Lalu suasana di tempat magangnya, Pak, menurut saya orang-orangnya di sana ramah dan baik juga, Pak. Suasananya seperti tidak terlalu yang kaku banget, Pak, karena atasan kami juga berbaur dengan kami semua. Jadi dan juga ada banyak pegawai-pegawai di sana juga, Pak, yang tergolong masih muda atau berada pada lahir di tahun 2000-an, dan saya juga ikut berbaur dengan mereka dan berteman dengan mereka, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kamu tanyakan dengan saya? Ada yang tanyakan? Em, Kalau sejauh ini sih, Pak, mungkin terkait ini, Pak. Saya mau bertanya tentang, kan ada absen ya, Pak, yang dari Iya, kampus itu, iya. yang kita harus isi per hari. Apakah nanti untuk absen itu, nanti saya akan kasih ke Bapak pas akhir saja, atau Akhir, bagaimana? akhir, akhir aja. Nanti tapi harus Akhir paraf aja sama ya, Pak. mereka ya, paraf sama pembimbing lapangan ya. Oke, Pak, kalau untuk Oke. terkait pembimbing lapangan, saya sudah komunikasikan dan Iya, kata iya, iya. pembimbing lapangannya, nanti kan karena di absen itu juga ada isi kegiatan kita tiap harinya, nanti Iya, kita rekap tiap bulannya, Pak. iya, betul. Oke. Oke, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, silakan berikutnya Alda, tolong. Terima kasih, Pak. Alda, tolong kamu jelaskan apa yang saya minta di bimbingan grup magang itu ya, seperti yang si Tristan ceritakan. Silakan. Baik, Pak. Sebelumnya suaranya apakah sudah terdengar, Pak? Terdengar jelas, jelas, jelas. Baik. Sebelumnya, selamat malam, Pak Sparta dan Ibu Sri Wahyuni. Perkenalkan, saya Alda Maulidia. Di sini saya mahasiswa akuntansi
Dan saat ini saya ditempatkan magang di LPS, Bu, Pak. Cuman memang saya belum mulai magang karena proses magangnya itu baru diinformasikan akan dilaksanakan di tanggal 16 nanti gitu. Jadi Oh, gitu. Kenapa kok beda kamu? kalau untuk alasan tersendirinya, Pak, saya kurang tahu karena memang ini dari pihak LPS-nya sendiri, Pak, yang meminta Oh iya di iya. tanggal 16 nanti gitu. Tapi udah konfirmasi Bu Dewi? Sudah, Udah ya. Bu Dewi gak ada penjelasan apa-apa kenapa tanggal 16 mulainya? belum ada penjelasan sih, Pak. Iya. Cuman Kalau sejauh nggak saya ini, Pak, Selasa depan dong ya. kenapa, Pak? Selasa depan dong, Selasa depan. Betul. Insya Allah di Selasa depan sih, Pak. Iya, oke. Kira ada lagi mau kamu tanyakan? Sejauh ini belum ada sih, Pak, karena memang proses magangnya juga belum dilaksanakan Oke, kan, oke. Pak. Oke, ya. Terima banyak Alda. Berikutnya Terima Ali kasih banyak, Pak. Agusti Kairunisa. Ali Agusti Kairunisa buka video on cam. Oh iya, eh Tolong terima kamu kasih. jangan hitam tuh, lu ya, wajah diterangin biar jelas. Oh, maaf Pak, saya nggak pakai ring light, jadi agak ini. Ah, itu terang tuh. Kasih lampu depannya. Atau kamu putar anumu, ya diputar apa ininya ya. Oh Nah, ya, oke. ya silakan. Jadi Kamu udah baca di grup bimbingan apa saya minta? iya Pak, jadi ini saya Oh, udah jelas. silakan ya. Oke. Jadi tempat magang saya itu di BNI Tower atau Menara BNI. Jadi lokasinya itu di Jalan Pejompongan Raya, Kecamatan Tanah Abang di Jakarta Pusat, Pak. Itu di depan kompleks DPRC gitu. Dan bagian saya itu marketing communication dan bagian departemennya sosial media. Jadi ini agak jauh sebenarnya dari jurusan saya, tapi masih bisa saya lakukan gitu karena masih mudah gitulah. Pembimbing lapangannya kalau untuk divisi marketing communication itu ada Bapak Julius Karonta. Kemudian untuk departemennya itu di sosial media Ibu Mugi Anindya. Kemudian nama-nama pegawainya kalau di sosial media itu ada Kak Alicia Auzora, Kak Anindya, Kak Akbar, dan Kak Dara Laksmana. Kalau masuk magang, kalau mulai masuknya itu kita tanggal 1 September, tapi untuk tanggal 1 September sampai tanggal 2 itu kita work from home, Pak, karena lokasinya itu tepat di depan kompleks DPR dan waktu itu agak chaos gitu, karena ada banyak demonstran yang yang sampai masuk ke gedung BNI waktu itu, Pak, ada beritanya. Oh, Dan start work from office-nya itu tanggal 3 September 2025. Tapi untuk sebagian aja gitu. Sosial media ini termasuk yang work from office gitu karena ada banyak rapat juga. Kalau jam kantornya itu kita menyesuaikan di Magenta, Pak, dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Kalau untuk masalah lembur, kalau saya tidak diizinkan untuk lembur sebenarnya. Jadi sampai jam 5 aja saya pulang dari kantor gitu. Kemudian untuk hari pertama itu karena kita work from home, jadi kita melakukan Zoom dengan PIC Bapak Julius. Jadi diperkenalkan Departemen Marketing Communication itu ada sosial media, di mana saya ada di sosial media. Kemudian ada brand management dari brand management 1 sampai 4, bagian umum, dan juga bagian keuangan atau budgeting. Nah, hari pertama untuk work from office, saya dijelaskan sama Ibu Mugi tentang pembuatan short link. Jadi kayak kita bikin short link gitu dari vendor, kemudian short link itu untuk penayangan konten yang di sosial medianya BNI gitu. Kemudian saya juga belajar content planning. Jadi kayak bagaimana sih kita memanajemen request tayang gitu yang dari perusahaan terkait dari BNI sendiri ataupun dari perusahaan yang bekerja sama dengan BNI gitu. Jadi itu pekerjaannya sebenarnya mudah karena saya hanya membuat Google Sheet gitu untuk planning konten gitu. Jadi masih bisa saya kerjakan dan tools yang saya pakai untuk pembuatan short link maupun content planning itu hanya Google Sheet, Bitly website, dan Mailchimp gitu. Kemudian kegiatan setelahnya itu kita
ada bulan mutu Pak namanya di BNI itu. Jadi dari divisi customer service ini menjelaskan tentang progres dari produk Wonder by BNI. Nah, teman-teman juga boleh lihat sih sebenarnya dari produk Wonder by BNI ini. Jadi divisi customer service ini reporting the progress dari kenaikan orang yang menggunakan Wonder by BNI. Kemudian juga apa aja sih manfaat dari Wonder by BNI itu? Nah, salah satunya ada pengumuman undian pemenang undian gitu. Jadi hadiahnya itu macam-macam kalau misalkan pakai Wonder by BNI itu dan mengumpulkan poin dari aplikasi itu. Salah satunya bisa dapat mobil, handphone, ataupun juga hadiah uang tunai gitu. Nah, kemudian untuk masalah yang dihadapi sebenarnya sosial media ini kan jauh ya Pak dari akuntansi. Nah, ini kebanyakan lulusannya itu ilmu komunikasi, sistem informasi, dan juga manajemen marketing. Tapi dengan demikian saya nggak menyerah sih. Jadi saya tetap belajar apa aja sih yang harus saya kerjakan gitu. Dan juga ternyata untuk pekerjaannya itu lebih mudah dari yang saya bayangkan gitu. Kalau untuk suasana tempat kerjanya karena ini BNI corporate ya Pak, bukan BNI yang operational bankingnya, jadi lebih luasa gitu. Jadi kayak nggak terlalu formal banget, tapi kita tetap sopan sih, karena kan saya kan juga magang gitu. Jadi kita tetap suasananya itu menurut saya lebih asik gitu, dan juga saya bisa belajar banyak dari mentor-mentor yang ada di sosial media. Gitu sih Pak. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Saya cukup sih Pak, dari saya cukup. Ada pertanyaan nggak kita ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau pertanyaan Pak, untuk laporan magang ke Bapak, kita perlu ini nggak sih Pak? Oh, Perlu jadi bikin laporan. laporan itu kamu cicil dari sekarang ya. Nanti kita diskusikan di bulan-bulan akhir ya. Gitu. Bulan Iya. Desember ya. Bulan Desember nanti selesai magang kamu lapor saya, kita bimbing lagi tentang laporan aja. Setelah bimbingan baru presentasi, baru saya nilai ya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Berikutnya Amelia Reza Putri. Bentar. On-cam. Kameranya Pak, bentar. Kenapa ini Pak kameranya? Udah dinyalain tapi Ya, kamu pakai HP aja. HP bisa tuh, kamu laptop mau salah pakai HP aja. izin lip dulu Pak, bikin kamera. Oke, berikutnya apa ya? Abian, silakan Abian. Silakan. Kamu udah baca grup? Udah Pak. Silakan yang saya tanya itu kamu ceritakan, jelaskan ya, silakan. Baik Pak. Diurut Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Diurut 1, 2, 3 sampai 10 ya, diurut ya. Iya Pak. Sudah, Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Sparta. Di sini saya akan menjelaskan program magang saya. Jadi untuk tempat magangnya itu saya berada di Bank Negara Indonesia atau BNI yang lokasinya itu di Wisma BNI, itu di dekat Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu saya itu di bagian dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Jadi dana pensiun lembaga keuangan itu programnya itu dibentuk untuk mengelola iuran pegawai agar menjadi manfaat pensiun di masa tua. Nah, jadi di divisi dana pensiun ini saya mengelola juga dana pensiun, investasi, dan juga laporan keuangannya. Nah, di sini saya kebetulan di Departemen Keuangan di dana pensiun lembaga keuangan tersendiri. Jadi saya itu fokus pada rekonsialisasi dan juga laporan keuangan. Nah, untuk pembimbing lapangannya itu saya ada 2. Untuk yang mengarahkan magang itu adalah Mas Ian, lalu yang kedua itu mentor atau ketua departemen keuangannya itu adalah Pak Sandi. Nah, untuk di nama pegawai di bagian magang itu, kalau di departemen keuangan ada Mas Sandi sebagai ketua departemen keuangan, lalu ada Mbak Citra, Mbak Dinar, lalu ada Pak Yudi, dan juga Mbak Ines, dan juga Mbak Mutia, dan juga ada Mas Denny. Lalu juga untuk
mulai magangnya itu sama tanggal 1 September sampai 31 Desember. Tapi karena tanggal 1 September itu tanggal 1 dan 2 September itu ditunda Pak karena ada demo gitu di DPR. Lalu kita mulai WFO-nya itu di tanggal 3 September itu hari Rabu di Wisma 46. Nah, lalu untuk jam kantornya itu Pak dari hari Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi saya kadang suka pulang lebih dari jam 5 sore, paling sekitar setengah setengah 6 itu walaupun memang dianjurkan untuk pulang lebih cepat gitu, tetapi karena saya masih ada kerjaan yang belum selesai, jadi saya coba selesaikan. Lalu untuk hari Jumat itu mulainya itu setengah 8 sampai jam 5 sore. Mungkin karena mulai setengah 8 pagi itu karena kepotong sama sholat Jumat nanti Bapak gitu. Lalu untuk kegiatan-kegiatan saya dari hari pertama hingga sekarang itu saya merekonsialisasi laporan keuangan Bapak. Jadi saya membandingkan laporan investasi dan juga laporan akuntansi dari akun-akun tersebut kayak contohnya akun investasi seperti reksadana, obligasi dan juga pasar uang Bapak. Dan juga saya rekonsiliasi perhariannya juga. Jadi rekonsil ini saya bisa melakukan perharian, lalu juga per minggu dan juga ada yang per bulan Bapak gitu. Lalu untuk masalah yang dihadapi sebetulnya nggak ada Pak karena saya waktu di hari pertama itu pas hari Rabu itu saya langsung diajarkan lalu langsung dikasih kerja itu Pak. Jadi ya cukup membantu sih. Sampai sekarang Alhamdulillah dapat kerja gitu. Tapi untuk masalah yang dihadapi itu sih karena di sini kan BNI ada sistem Bapak. Nama sistemnya itu adalah eh, Sure, namanya Sure, SURE. Nah, itu hanya bisa diakses oleh karyawan tetap, Bapak. Nah, saya kan itu kalau mau ngerjain tugas itu kan harus mengambil data laporan keuangannya itu kan melalui server itu, Bapak. Tetapi servernya itu hanya bisa diakses oleh satu orang, oleh karyawan tetap. Nah, karyawan tetap itu membagikan akunnya seperti password dan lain-lain, tapi hanya satu device satu aja, Bapak. Jadi saya harus nunggu kakak mentornya kayak apakah kakak mentornya sudah pakai Share atau belum gitu. Jadi saya harus izin dulu untuk memasukin data-datanya itu, Bapak. Lalu untuk suasana kerjanya sih, eh, alhamdulillah cukup kondusif Bapak di sana sangat suportif, lalu juga eh, sangat membantu untuk membantu saya untuk bekerja, lalu dikasih dikasih makan juga dan juga link fasilitasnya juga sangat eh, bagus dan itu sangat ya bagus lah Pak pokoknya suasana kerjanya gitu. Cukup baik-baik orangnya. Kurang Jadi lebih itu makan seperti siang itu dikasih Bapak. gratis, makan siang gratis, nggak usah makan di luar. Eh, bukan makan siang sih Bapak, kayak snack-snack gitu lah Pak. Setiap Oh, hari snack ada ya. snacknya gitu. Kalau makan siang saya bawa bekal Pak, gitu. Ya ada lagi yang kamu ceritakan, ada lagi yang lain. Sudah Bapak? Oke, ada masalah nggak? Nggak ada ya. Terus Nggak apa ada Pak. yang kamu tanyakan ke saya ada nggak? Ada yang mau tanyakan ke saya? Eh, untuk saat ini belum ada sih Pak. Oke, Mas. Terima kasih ya Bian ya. Ya, Yang makasih berikutnya Bapak. Muhammad Reza Gustama. Oke, kamu udah baca grup? Ya, oh, grup. Halo Reza, kalau etisnya itu langsung buka suaramu, jangan ditutup. Unmute Ya, Reza, unmute, unmute. Oh iya, maaf Pak, jangan belum ditutup, kebuka. suaranya buka langsung. Oke, kamu udah baca di grup ya, udah baca? Sudah Pak. Oh, udah jelaskan itu pertanyaan 1 sampai 10 ya, jelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Sparta. Ya. Dan di sini saya izin menjelaskan apa saja yang sudah saya jalankan selama magang. Kamu boleh di nomor 1, nomor 2 sistematis. Oke. Coba baca WA-nya, jangan dilihat WA-nya itu. Oh baik Pak. Jangan sembarangan Jadi ya. Harus nggak boleh celoncat. Nomor 1, 2, 3, 4, 10. Jangan boleh celoncat. Silakan. baik Pak. Jadi untuk saya sendiri ini
untuk tempat magangnya itu saya sekarang itu lagi di OJK Pak. Itu dan saya itu Kasih tahu namamu, eh, kamu siapa? eh, Kamu oke dengar maaf nggak kamu tadi menceritakan? Dengar nggak? dengar Pak dengar. Ah, udah, silakan. Baik, eh, selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Muhammad Arja Gustama. Saat ini saya sedang magang di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan saya magang di bagian DVSK atau pengawasan PVML Syariah. Nah, PVML Syariah ini merupakan Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga keuangan khusus lainnya. Jadi, dan pembimbing saya pada magang di OJK ini itu ada pertama itu ada Mbak Reisa dan yang kedua itu ada Mbak Tasya. Dan pegawai pada divisi DVSK ini itu ada 7 orang Pak. Yang pertama ada Budian, tadi ada Mbak Tasya, ketiga Mbak Reisha, keempat ada Kak Nadira, dan kelima ada Mbak Desi, keenam ada Mbak Fauzi, dan kedelapan ada Mbak Farah. Uh, untuk kapan mulai magang itu, saya mulai magang itu di tanggal 1 Juli, Pak. Jadi pada 1 Juli itu saya sudah mulai magang sampai akhir November nanti. 1 Juli udah magang kamu? Sudah, Pak. Kok nggak lapor saya? Kemarin sama sama Ibu Dewi itu pembimbing saya itu Bu Meta, Pak, bukan Lah, Bapak. Jadi berubah sama saya kenapa? nggak tahu Pak, saya dipindahin oleh Bu Dewi, Pak. Katanya sekarang Bapak itu pembimbing saya. Ke Juli sampai September Bu Meta. Iya, Pak. Juli sampai Agustus kemarin, Pak. Bu Meta. Iya. Oh, kok bisa gitu ya? Jadi nanti laporanmu dua dong, laporan ke Bu Meta, ke saya juga laporannya. Enggak, Pak. Jadi nanti laporan itu ke Bapak saja, Pak. Oh, gitu Jadi ya. dari Nggak pernah bulan selama ini kayak gitu. Nggak pernah Juli selama ke ini, nggak pernah sama gitu. Oke, lanjutkan. Urutan berapa lagi, lanjutkan. Baik, Pak. Dan di magang ini saya mulai masuknya itu di jam 7.15 sampai akhir pulang itu di jam 16.15 atau jam 4 sore lebih dari 15 menit. Dan untuk kegiatan hari pertama saya itu saya dijelaskan di tugas-tugas mengenai pengawasan di divisi PVM Syariah ini, mulai dari tata cara pengawasan dan peraturan apa saja yang diperlukan untuk pengawasan, misalnya ada POJK 47 terkait perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dan lain-lain. Dan juga untuk kegiatan dari bulan Juli dan Agustus itu saya sudah menjalankan ada 2 tugas. Yang pertama itu ada eh, analisis dari laporan proyeksi semester 1 di perusahaan pembiayaan syariah. Dan yang kedua adalah laporan bulanan dari pembiayaan syariah sendiri. Dan untuk terkait apakah jadi di kegiatan saya itu ada laporan analisis semester 1 Pak, yang kemarin selama saya magang itu seperti kayak misalnya dari rencana yang dikeluarkan oleh perusahaan ini, misalnya apa rencana keuangan perusahaan tersebut dengan realisasi di bulan Januari sampai Juli, apakah itu sudah mencapai rencana atau realisasi perusahaan atau apakah ada peningkatan sendiri atau tidak mencapai dari realisasi yang sudah direncanakan. Dan kalau untuk laporan bulanan itu, apakah dari bulan-bulan sebelumnya, misal dari bulan Agustus, dari bulan Mei ke bulan Juni ini, apakah ada perubahan signifikan, misalnya penurunan pada uh, pembiayaan atau justru ada kenaikan dari pembiayaan tersebut. Itu sih Pak kerjaan saya, Pak.
Kamu nggak ngerti apa yang saya tanya. Coba baca lagi itu di grup WA-nya tuh. Kamu gimana sih? Coba belajar sama Christine sama Abian sama siapa lagi itu. Belajar ya cara storytelling itu gimana menceritakan itu. Kalau nggak kalau wawancara nggak lulus kamu ini ya. Itu berikutnya siapa tuh? Parah nih. Yonita, tolong Yonita. Yonita, kamu udah baca di grup ya? Apa yang mau saya tanya? Sudah, Pak. Kalau kamu Tapi sebenarnya jelaskan ya, dengan baik seperti Christine, Ambian, ya. Udah ngerti em, maksud saya ini? Ya, silakan. jadi nama saya Yonita, saya mahasiswa akuntansi. Nah, untuk tempat magangnya sendiri, saya tuh dapatnya di LPS, Pak. Saya baru di interview hari Selasa kemarin. Pas interview saya udah diinfokan kalau saya ditempatkan di grup layanan umum, Pak, di Ya, divisi rumah tangga. Untuk tanggal mulainya sendiri itu baru mulai tanggal 16 September nanti, Pak. ya. Jadi saya belum dikasih tahu tentang job desk-nya atau PIC saya atau dress code gitu-gitu tuh belum ada info lagi sih, Pak. Baru Jadi baru itu aja. diwawancarai, baru nanti mereka penempatan belum tahu juga di mana bagian apa nggak tahu ya. Di grup layanan umum, Pak, di divisi rumah tangga. Oh, rumah tangga ya. Terus nanti tanggal Iya, 16 itu kamu datang ke situ baru diarahkan kamu di situ ya, diarahkan. iya, Oh iya. iya, Pak. Setahu saya, Apalagi pas saya apa? tanya-tanya pas interview kemarin tuh dia nanti job desk saya tuh berhubungan sama pihak eksternal gitu, Pak, sama vendor-vendor. Kurang lebih sih gitu katanya. Ada berapa orang situ anak IBS di LPS? Saya sama Alda aja berdua. Oh, berdua sama Alda tadi ya. Ya. Ada Iya. lagi Yonita yang kamu tanyakan? Su- belum ada sih, Pak. Badai. Oke, berikutnya Terima siapa? kasih, Pak. Pak. Amelia Reza Putri, silakan. Ya, Kamu udah baca grup bimbingan udah? Udah baca. sudah. Udah, Ya, silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Reza Putri. Saat ini saya magang di BNI Bank Negara Indonesia, tepatnya di bagian divisi Retail Collection and Recovery atau RCR. Letaknya itu tempatnya di Jalan Lada di Kota Tua di Jakarta Kota. Terus untuk pembimbing lapangannya itu ada Pak Rizky dari bagian umum, tapi kebetulan karena saya diletakin di unit fleksi, jadi di unit fleksi itu juga ada kayak pimpinannya kayak Pak Arif sama Bu Endah yang bantu saya. Terus nama-nama pegawainya yang bantu saya itu ada di situ ada Mas Bimo, lalu ada Mbak Paul, lalu ada Mbak Elma, dan itu sih yang baru saya tahu yang suka bantu-bantu saya. Kapan mulai magangnya? Mulai magangnya itu dari awal September, tapi karena dari PIC kami, dari Pak Rizky bilang, karena waktu itu kan masih demo awal September, jadi dia Pak Rizky beliau itu ngirim memo, jadi kayak libur selama seminggu, jadi kita masuk di minggu kedua, hari Senin minggu keduanya baru masuk secara web O, jadi minggu pertama itu web H. Nah, jam kantornya itu mulainya itu dari jam 8, kalau di RCR itu jam 8 sampai jam 5. Tapi kadang kalau misalnya karena di bagian flex ini kan suka apa ya, kayak sibuk, kayak bagian kayak penagihan gitu-gitu kadang. Jadi kayak saya pulang kayak suka kalau misalnya masih ada kerjaan, biasa suka jam 5 lewatan. Terus kalau mulai magang itu walaupun dari Pak Rizky sendiri kan jam 8 malam, tapi karena di RCR itu biasanya setiap jam 7.30 itu ada doa bersama RCR, jadi diusahain datangnya itu jam setengah 8 karena ada doa RCR biasa di jam 7.40 tiap divisi RCR itu ada doa pagi bersamanya. Nah, kegiatan hari pertama yang tadi udah dijelasin kan kalau minggu pertama itu saya WFH. Nah, terus kalau hari Senin itu baru saya perkenalan divisi lalu divisi ke umum, lalu divisi ke fleksi, lalu saya belajar juga cara merestrukturisasi kredit. Jadi tuh kayak dia tuh menggunakan sistem BNI Icons dari kayak pakai punya karyawan sendiri. Jadi saya pakai BNI Icons, pakai kayak passwordnya gitu-gitu. Jadi pakai BNI Icons. Nah, restrukturisasi kredit itu kayak
kita membuat kebetulan saya membuat kayak grace period pokoknya gitu. Nah, situ ada kayak ada PPH gitu-gitu. Nah, di situ tuh nanti otomatis dari Excel-nya sendiri tuh otomatis kayak langsung dari kalau misalnya kita udah jadi grace period pokok, itu kan ngambil angka dari sistem BNI Icons-nya itu. Nah, itu tuh udah otomatis kebuat dari tabel perakhiran angsuran. Terus setelah itu saya cek payment harian untuk debitur yang memiliki jatuh tempo. Baru tadi saya melaksanakan itu yang jatuh tempo yang karena sekarang di atas tanggal 11, jadi yang memiliki jatuh tempo di atas tanggal 11 September 2025 hari ini. Baru saya melakukan kayak cek payment harian. Pakai sistem BNI Icons juga. Terus apakah ada masalah yang dihadapi? Sejauh ini belum ada masalah karena orangnya itu sangat welcome kepada saya, sangat baik, sangat ramah gitu kan. Terus ditambah juga kebetulan juga masih muda juga, sekitar tahun 2000-an pegawai-pegawainya. Terus suasana kerja di tempat magangnya juga menurut saya suasananya itu sangat sejauh ini sangat baik sih Pak gitu. Maksudnya sangat nyaman, menurut saya sangat masih bisa saya kerjain pekerjaannya gitu. Kurang lebihnya begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ada yang kamu tanyakan ke saya? Sejauh ini belum sih Pak. Oke, coba buka on cam semua. Yang magang on cam semua. On cam semua ya. Jadi nanti kita bimbing lagi bulan Oktober ya, Oktober. Kapan pokok hari Kamis kapan nanti saya kasih tahu nanti. Yang kedua ya, catat ya. Yang kedua, kamu tolong hubungi bimbing lapangannya. Kapan bisa ketemu saya online ya, online. Ketemu di online aja. Jadi saya kosong tuh hari Senin jam 11 sampai jam 2. Itu tolong catat deh, tolong catat. Senin sampai jam 11 sampai jam 2. Kemudian hari Kamis kalau ini Senin itu jam 11 sampai jam 2 ya. Kalau Kamis jam 9 sampai jam 2. Ya. Kemudian hari Jumat jam 9 sampai jam 11 ya. Atau jam setengah 2 sampai jam 3. Ya. Itu jam 2 sampai 3 lah. Ya. Catat ya. Nah, kalau bimbing lapangan oke, 2 hari sebelumnya kasih tahu saya. 2 hari sebelumnya ya. Kasih tahu, biasa saya siapkan link Zoom-nya segala macam ya. Gitu ya. Melalui grup jangan di Capri ya, melalui grup ya. Ya. Komunikasi kita melalui grup ya. Gitu. Ya itu aja, yang lain tolong buka mungkin yang si Alda, si Alia, Emreza, Alda, coba foto dulu, ayo buka itu mungkin. Si Alia. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Bentar. Tunggu mau nih. Oh ya. Nanti ulang lagi. Saya pencet. Oke. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, demikian magang hari ini sampai ketemu bulan Oktober ya. Tapi kalau ada masalah yang urgen bisa kamu kasih tahu saya nanti ya. Jadi tapi kita ketemu bimbingan online. Kemudian yang kedua nanti kasih tahu saya kapan tim lapangan bisa sama saya. Bisa ketemu online ya. Juga online aja. Di situ mungkin nggak sempat saya ya. Ya. Kecuali ada permintaan dari bimbing lapangan saya harus ketemu offline boleh juga. Tapi macet juga malas juga. Mending online aja ya. Online aja. Baik, Kalau Pak. ketemu bimbing apa? Baik, Pak. Iya. Oke itu ya. Nanti kalau bimbing lapangan kamu harus ikut juga ya online-nya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Ya, Pak. sama-sama.
Ya, silakan Bu Sri. Ya, Pak. Selamat malam, Pak. Ini mudah-mudahan bisa sekarang. Sudah bisa, Pak? Terlihat, Pak? Belum ada yang belum muncul, Bu. Aduh, Belum muncul. tuh, Pak. Tunggu. Iya. Ini lagi loading nah. Ini yang muncul itu Ibu apa? Turnitin, Pak. Turnitin ya. Oh iya, ini di bawahnya, Turnitin Pak. jangan dulu, Bu. Jangan turnitin. Oh Ibu iya. bab satu dulu. Kan Ibu tuh baru mulai, kok turnitin langsung. Ntar aja. Oh enggak, maksudnya ini saya kan kemarin waktu kita UAS, Pak, ujian akhir semester dengan kita kan di metode research oleh Dr. Polit diminta membikinkan tesis kita, dan tesis kita harus sudah diturnitin. Ya, Nah, ini nggak apa, nanti aja, Bu, nanti aja. Oh ya, Jangan dulu. iya. Langsung bab 1, Bu, bikin cerita. Ya, bab 1. Nah, ini proposal saya di mana judulnya adalah analisis dampak marketing mix 7P dan citra merek rumah sakit terhadap loyalitas pasien. Studi di Rumah Sakit Ana, Pak. Di mana rumah Jadi, sakit di mana? Rumah sakit di mana? Rumah Sakit Ana di Bekasi, Pak. Bekasi. Kebetulan Bukan, kita sering berobat Oh iya. dan rumah sakit swasta tipe C ya, tapi C-nya plus, Pak. Mungkin udah cukup lama. Udah dapat izin itu, udah dapat izin. Sudah dapat izin dari direkturnya untuk meneliti pengaruh marketing mix 7P di ini ya. Jadi marketing mix-nya ini nanti saya juga menekankan kepada analisa biaya kan ini pasiennya pakai kuesioner ya, Bu, kuesioner ya. ya. Nah, pakai kuesioner ya, Pak. Nah, Ya. memang saya ingin juga nanti menyebarkan kuesioner di akhir dari proposal saya ini ada kuesionernya, Pak. Ya. Jadi mohon bimbingannya. Ya. Kuesioner yang saya inikannya, Pak. Nah, ya. ini daftar isi. Ya, Pak. Ya. Jadi kenapa saya karena saya tertarik. Ibu, sebelum Bu mulai, Ya. Ibu baca buku panduan tesis nggak? Ada buku panduan tesis? Ada buku panduan tesis, ada yang kemarin kita dapat yang terupdate ya, Pak. Ya. Tapi saya belum terlalu baca, tapi yang saya lihat panduan tesisnya tuh dari atas 3 cm, kiri kanan gitu, Pak. Itu bukan, itu artinya Ibu perhatikan sistematika isinya apa, misalnya bab 1 apa aja isinya, apa aja, itu penting, Bu. Kalau masalah ketika nanti Ibu pelajari juga ya, tapi jangan, saya lebih fokus kepada konten ya. Iya, Pak. Tapi kalau mengenai ketika itu Ibu atur sendiri, itu kan nggak usah saya arahkan lah ya. Baik, pasti Pak. Tahu lah, baca pasti ngerti. Tapi yang penting itu Iya, kan Pak. latar belakang itu apa, urutan harus diceritakan dan sebagainya. Kemudian jadi saya sebenarnya perkara dulu ya. Jadi poinnya itu adalah pertama bab 1 ya. Bab 1 itu isi latar belakang. Latar belakang Iya, Pak. menceritakan pertama kalau Ibu membuat marketing mix itu tentu saja Ibu bercerita, bukan Ibu cerita tentang dependen dulu. Dependennya itu kan adalah loyalitas pasien kan. Ya. Nah, jadi pertama itu Ibu cerita makro dulu mengenai bagaimana kondisi rumah sakit di Indonesia ini seperti apa. Kemudian bagaimana perkembangan rumah sakit Indonesia ini. Kemudian juga dari rumah sakit itu Ibu jelaskan yang rumah sakit ini Ibu studi kasus yang rumah sakit Ana itu apa? Dia market itu siapa gitu. Apakah itu kemudian juga ceritakan bagaimana loyalitas pasien rumah sakit di seluruh Indonesia itu, dan untuk khusus rumah sakit Ana itu seperti apa? Iya, Pak. Nah, kemudian juga setelah itu Ibu jelaskan bahwasanya apa faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pasien itu. Apa aja? Ya. Nah, kemudian dari yang pengaruh seperti itu, bagaimana riset sebelumnya mengkaji itu, dampak ini kepada variabel pengaruh terhadap loyalitas pasien itu seperti apa riset sebelumnya. Jadi saya tulis supaya dapat Ibu mendapatkan gapnya riset gapnya, Pak ya. Sudah riset gap itu alasan. Jadi riset gap itu salah satu alasan Ibu meneliti ini, di samping meneliti permasalahan dari rumah sakit.
Bisa terkait loyalitas pasien ya. Kemudian Iya, terkait juga permasalahan faktor mempengaruhinya. Yang ketiga terkait masalah research gap ya. Nah, iya Pak. dan habis itu Ibu ceritakan keterbaruannya apa yang membedakan Novelty-nya ya Pak. ya novelty yang membedakan Ibu sama riset sebelumnya itu. Iya, Nah, itu di latar belakang sih Ibu ya. iya, Nah, kemudian ke depan itu apa kira-kira kontribusi peneliti Ibu nih ke depan seperti apa ya? iya Terhadap- Pak. Nah, itu isinya. Jadi sekarang tuh tolong Ibu ceritakan latar belakang dulu seperti apa ya. Iya, Ya silakan. ya, ya, terima kasih Pak. Jadi penelitian saya itu kan analisa dampak marketing mix 7P. Ya, Sebagaimana kita ketahui, analisa marketing 7P itu kan tergantung dari produk, ya dari Grifton ya Pak ya dengan Kettler ya. Produk, kemudian price, ya, place, promo, people, kemudian ya, proses, dan satu lagi adalah physical evidence. Nah, ya, jadi ada 7 di mana kami melihat apa eh, kenapa saya mengemukakan kondisi apa untuk mempelajari atau untuk membahas mengenai tesis ini, karena selain dari unsur manajemen atau ini, tetapi di 7P ini ada juga unsur dari price atau harga. Nah, nanti kita akan dibahas terutama pada saat era zaman sekarang ini, eh, masyarakat itu lebih lebih berbondong-bondong berobat dengan BPJS. Jadi era jaminan kesehatan nasional. Nah, di sisi lain rumah sakit ini juga tidak hanya dilihat pelayanan masyarakatnya atau pelayanan kesehatan itu sudah pasti, tetapi juga suatu perusahaan ini juga harus melihatkan bahwa kondisi rumah sakit itu berhubungan juga dengan performan keuangan rumah sakit itu sendiri. Nah, sementara dilema kita juga mengetahui bahwa JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ini, yang BPJS ini, yang mendominasi pada saat sekarang ini adalah pengobatannya berlandaskan dari inasi bijis, harga inasi bijis. Nah, dari inasi bijis ini juga menjadi tantangan ya, novelty yang ini tantangan bagi suatu rumah sakit, tidak hanya memperhatikan pelayanan kesehatan juga, bahwa inasi bijis ini bagus sebenarnya bagi pemerintah, bagaimana dia harga dari inasi bijis ini sudah seperti pagu. Jadi bagaimana rumah sakit itu harus mengelola clinical pathway-nya, bagaimana dia harus bisa bertahan dengan harga, misalnya inasi bijis itu kan hemat sekali, harus segini. Nah itu dia mengelola bagaimana. Di sisi lain perusahaan atau rumah sakit itu diharuskan untuk mengelola keuangannya tidak hanya dari BPJS, dia juga untuk untuk keberlangsungan rumah sakit itu adalah dia harus juga memperhatikan selain pasien inasi bijis atau BPJS, dia juga harus mengcombine dengan pasien umum, di mana pasien umum itu pasien umum atau asuransi di mana tidak memakai program BPJS yang cuman pagunya gini. Jadi kalau BPJS udah pagu misalnya 5 juta itu sudah termasuk lab, kemudian rawat inapnya, obat-obatannya, radiologinya, kemudian biaya dokternya, biaya obatnya, dan transfusi darah bagaimana itu harus dikelola. Nah, ini mungkin saya mohon petunjuk dari Bapak, nanti saya ada nilai-nilai cost dari beberapa unsur, misalnya 1 sampai 5 unsur-unsur di mana rumah sakit harus benar-benar kelola, karena aturan BPJS ini atau inasi bijis ini sedemikian rupa, kalau tidak dikelola itu rumah sakit keuangannya akan menurun. Di satu sisi rumah sakit juga harus memperhatikan keberlangsungan rumah sakit itu, karena kan ada juga nih bisnis umum, kemudian jaminan dari asuransi perusahaan. Nah itu juga harus dikembangkan. Nah, rumah sakit anak ini 90% adalah BPJS. Nah, bagaimana rumah sakit anak ini bisa mengelola pasien-pasiennya? Nah, disinilah saya coba meneliti marketing mix yang dilakukan di rumah sakit anak ini untuk membalance BPJS nih, pasien BPJS. Nah,
Jadi juga ke analisa keuangannya dan bagaimana mengelola nilai cost-nya oleh orang keuangan dan di dalamnya sehingga setidaknya rumah sakit itu bisa survive gitu. Nah, di sisi itu kita juga akan membuka bahwa efek dampak dari inasi bijis ini bukan main kalau tidak dikelola dengan benar karena bisa-bisa merugi suatu rumah sakit. Nah, jadi dalam penelitian saya ini eh, mengcombine marketing mix 7P yang tadi dengan bagaimana mengelola keuangannya dari segi price. Dan tentu saja nanti arahnya price dari di luar dari BPJS ini harus benar-benar tidak memberatkan pasien karena orang kalau memberatkan pasien seluruhnya akan berobat ke BPJS. Nah, nanti rumah sakit tidak ada marginnya. Nah, selain itu marketing mix ini juga di combine juga bagaimana proses penanganan pasiennya di rumah sakit, kemudian people-nya, tenaga kesehatannya, tenaga perawatnya, kemudian mengcombine juga dengan promotion-nya, produknya dan segala macam, Pak. Jadi ini dan nanti bagaimana keuntungannya buat ininya apa ke depannya atau ininya untuk kemajuan ini dunia rumah sakit adalah nanti dibahas juga bagaimana apa saja sih yang perlu ditonjolkan misalnya di rumah sakit Ana ini kelemahannya apa, apakah prosesnya, apakah people-nya, atau apakah price-nya. Nah, untuk bisa membuat suatu rumah sakit itu survive. Nah, saya melihat rumah sakit Ana salah satu rumah sakit swasta yang cukup survive di tengah masyarakat Bekasi yang tentu saja masyarakat Bekasi ini kan bukan masyarakat yang di Jakarta ya kelas menengah ke atas, tetapi kelas menengah ke bawah. Nah, gimana dia mengelola keuangannya gitu, Pak? Arahnya nanti novelty-nya adalah kita membikinkan unsur pengelolaan inasi bijis ini bagaimana seharusnya dan bagaimana langkahnya untuk bisa rumah sakit itu survive tidak hanya memperbanyak pasien BPJS tetapi juga harus mengkombin dengan pasien asuransi maupun umum dan memberikan bagaimana gitu promotion yang seharusnya gitu, Pak. Oke, Bu Ya. Ibu harus fokus ya. Pertama ya. Ya, Pak. Ibu harus jelas bisa menjelaskan marketing mix 7P di rumah sakit itu seperti apa. Iya, Pak. Jadi tadi marketing itu Ibu jelaskan dulu. Jadi seperti Ibu catat nggak yang saya jelaskan tadi di latar belakang itu apa saja ya. Nah, ya saya tidak. Jadi itu Ibu harus jelaskan dulu ya. Ya, oh ya. Jadi, Jelaskan. Kemudian yang kedua, citra merek itu rumah sakit itu seperti apa citra merek itu ya? Citra merek. Jadi maka kemudian realitas pasiennya seperti apa realitas pasiennya. Jadi maka tadi saya kasih tahu. Pertama di lini pertama itu menjelaskan kondisi rumah sakit secara umum di Indonesia ini seperti apa, ya. Iya. Itulah kondisi rumah sakit secara umum. Kemudian kaitkan juga bagaimana kondisi loyalitas pasien rumah sakit secara umum di Indonesia ini. Gimana juga sebelumnya. Kemudian juga Ibu ceritakan juga citra merek. Apakah pengaruh citra merek rumah sakit itu? Apa maksud citra merek rumah sakit? Ada masalah nggak citra merek rumah sakit di Indonesia ini ya? Dan bagaimana realitas pasien? Jadi Ibu fokusnya hanya masalah marketing mix dan merek citra merek terhadap loyalitas pasien. Nggak ada hubungan dengan keuangan, Bu. Ya. Keuangan. Jadi jangan kemana-mana. Ibu harus fokusnya. Karena kalau kemana-mana, ngambang tuh sisi Ibu. Ya. Jadi fokus itu aja. Jadi Ibu harus menguasai betul marketing mix 7P itu. Di rumah sakit itu. Pertama, seumur rumah sakit seperti apa. Kemudian juga Ibu lokalisasi masalahnya citra merek itu seperti apa rumah sakit itu. Bagaimana citra merek itu. Jadi nanti karena pemahaman itu nanti pengaruh terhadap kuesionernya. Misalnya kuesioner terkait dengan marketing 7P itu apa harus di cover di situ, ya. Dimensinya apa dimensinya. Kemudian citra merek itu apa dimensinya. Kemudian juga loyalitas pasien itu apa dimensinya. Maka nanti di rasain teori di bab 2 dia menjelaskan itu. Tapi ini bab 1 dulu, Bu. Ya, jadi latar belakang itu Bu ceritakan ya. Ceritakan dulu kondisi rumah sakit umum ya. Kemudian bagaimana loyalitas pasien rumah sakit, kemudian dependent variable-nya menceritakan juga ya.
Nah, itu Iya, boleh ceritakan nggak seperti yang jelaskan tadi itu? Udah. iya, saya Pak, ceritakan Pak. coba Saya ceritakan. alinea pertama apa Ibu cerita alinea pertama apa? Alinea pertama. Ya, jadi alinea yang pertama ini Oh, tidak. saya menceritakan bahwa berdasarkan survei global Deloitte mengenai Healthcare Outlook 2025. Nah, Ya. di situ membuktikan bahwa hasil survei itu para manajer kesehatan ini fokus mendorong efisiensi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan keterlibatan pasien. Di sini menyatakan bahwa 57% pasien menyatakan sektor kesehatan harus mengembangkan produk dan layanan kesehatan. Jadi dari Deloitte ini terlihat bahwa mereka ingin pelayanan kesehatan itu adalah yang paling terpenting, Pak. Kemudian dapat juga pelayanan kesehatan harus meningkatkan kepercayaan pasien. Jadi saya dari survei ini apa aja sih yang dihasilkan terhadap loyalitas dan Sebentar, segala. Bu. Ya, Pak, ini survei ini terkait loyalitas pasien nggak ke rumah sakit? iya, loyalitas pasien, Pak. Di mana tuh? Ini ada survei, ada makalah Mana? dari Tadi kan nggak ada loyalitas survei loyalitas pasien rumah sakit itu mana tuh? Hasil survei Deloitte itu mana? ini Deloitte-nya ini ada di atas ini, Pak. Ini Enggak, ada yang saya. mengatakan loyalitas pasien terhadap rumah sakit itu mana? Hasil survei itu. Ini, Pak. Mana? Di Loyalitas sini mana? workforce digital ini ada eh, Jadi bagian 7 pasien loyalitas pasien rumah sakit itu. Jadi indikator loyalitas pasien rumah sakit itu apa sih, Bu? Indikator loyalitas pasien terhadap rumah sakit indikatornya apa? loyalitas pasien di rumah sakit itu indikatornya adalah pasien itu sudah berobat lebih dari 1 kali ke rumah sakit tersebut dan berulang-ulang jadi ingin berobat kembali. Nah, itu sudah menandakan dia ingin punya rasa untuk membeli lagi gitu loh. Terus itu Kemudian loyalitas. dari hasil survei Deloitte itu ada nggak Ya, menceritakan loyalitas pasien seperti itu yang pengaruh apa saja? Ada nggak? oh, nggak ada Pak. Dia cuma memberikan Nah, berarti nggak data. relevan Bu, Ibu kutip. Berarti nggak relevan Ibu Oh, kutip itu. kurang Nggak relevan relevan. ya Pak ya. Ya, nggak Ya, relevan. Jadi carilah. Jadi pertama itu Ibu ceritakan kondisi secara makro bagaimana loyalitas pasien di rumah sakit itu secara umum. Ceritakan. Ini hmm. nggak relevan karena nggak ada hubungan dengan loyalitas pasien di rumah sakit. Nggak relevan. Nah, kalau Ya. kita cek makro pasien secara umum loyalitasnya kita pakai data apa ini Pak? Bagusnya Pak? Data paling tidak gambaran penelitian sebelumnya yang menceritakan itu, Bu. Oh ya, ada sih Pak. Kalau penelitian sebelumnya jadi ini gini, ada. Bu. Jadi Ibu gini. Halo. Ya. Jadi Ibu riset yang relevan itu dengan penelitian Ibu adalah riset di mana dependent variable loyalitas pasien. Kenapa Pak? Dicek apa Pak? Kalau mencari hasil penelitian yang relevan dengan Ibu ya. Ya. Caranya, Ya. carilah penelitian-penelitian di mana dependent variable. Ibu tahu dependent variable nggak? Iya, ada. Dependent variable-nya. Ibu dependent variable-nya apa? Ibu dependent variable-nya apa? Dependennya tuh kan loyalitas, Pak. Carilah penelitian yang dependennya sama dengan Ibu. Ya, sudah ada sih, Pak. Saya cari itu, Pak. Ini Itu misalnya Ibu ceritakan single. di latar belakang itu. Mungkin bisa. Jadi kalau Ibu penelitian itu dapat penelitian itu biasa baca di latar belakangnya. Pasti dia menceritakan kondisi umum tuh. Ada di situ. Ya. Iya. Jadi di artikel-artikel itu biasa kalau dia independent variable terkait loyalitas pasien, pasti dia cerita kondisi loyalitas pasien di Indonesia, pasti ada cerita di latar belakang pasti ada lah. Iya Pak, ada beberapa memang yang berhubungan dengan loyalitas ini menjadi daftar pustaka saya Pak. Ya, Tapi maksudnya iya nggak apa, tapi maksudnya di latar belakang itu Ibu fokus ke situ. Jadi Ibu ceritakan bagaimana loyalitas pasien di rumah sakit Indonesia ini gimana. Oh. Nah, di mana Ibu tanyakan mana sumbernya kan? Sumbernya dari latar belakang dari penelitian yang relevan dengan Ibu, di mana dia juga mengkaji dependent variable loyalitas pasien. Ngerti nggak, Bu? Iya, iya. Jadi kalau Ibu ketemu penelitian yang dependent variable sama dengan Ibu, loyalitas pasien, pasti dia menceritakan latar belakang
bagaimana lalu lintas pasien di rumah sakit di Indonesia. Pasti ada. Ya, Ya Pak. itu Bu. Nah, itu Bu ceritakan, itu penjelasan pertama itu diceritakan dulu kan. Ya. Iya. Yang kedua, bagaimana kondisi aplikasi penerapan marketing mix 7P di rumah sakit itu seperti apa? Ya. Ya Pak, saya kondisi kesehatan secara global sebelum loyalitas ini saya sebutkan bahwa Indonesia berada di Nah, peringkat WHO yang ke-68. Jadi ya secara nggak umum apa-apa, dulu. nggak apa. Nggak apa-apa Itu ya jangan Pak. panjang-panjang. Tapi Ya, kalau tidak, kalau Bu cerita umum itu masuk cerita tentang bagaimana lalu lintas pasien di rumah sakit iya, Indonesia ini, gimana kondisinya. ya Kan Pak. permasalahan Ibu ketemu dari mengkaji lalu lintas pasien rumah sakit Indonesia kan. Kalau enggak, di mana ketemu masalahnya? Iya Pak. Ya Ada kan? Pak, ada semua. Ya, ada di dalam Mana? ini semua ada. Coba Cuman yang ya, pertama kan nggak kurang pas, lalu yang kedua apa isinya? yang kedua untuk dia pemerintah, saya membahas secara umum juga bahwa peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2000 tentang penyelenggaraan bidang perumah Ya, sakitan. Nah, ya, jadi secara umum nih dulu Pak. Tetapi ya, kemudian saya masuk dampak kualitas rumah sakit menurut Fatimah et al. ya. Saya ini mengenai pasien lingkungan fisik. Jadi dari 7P ini masing-masing sudah saya masukin di pendahuluan ini Pak. Misalnya 7P itu apa ya, Fatim Bu? Bu, 7P sampai pertama apa? 7P pertama itu produk tuh Pak pasti ya, yang produk Produk ya. ya Itu produk marketing bagaimana rumah sakit itu memberikan produk ke pasien kayak umum publik ya. Produknya apa saja kan? ya. Kemudian Ada upaya dari rumah sakit itu, ada upaya rumah sakit untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. Belum saya tahu apa aja ya produk Pak. bisa, ada emergency, ada dokter spesialis itu macam-macam gitu. Yang P kedua apa Ya. Bu? P kedua. Yang kedua P adalah kedua apa? harga. Harga Ya. itu jadi harga itu Ibu ceritakan harganya seperti apa? Kondisi sekarang kan PJS. Apakah Ya. harga itu masih relevan bagi pasien karena itu PJS kan? Dia Iya, itu mana peduli dengan harga Bu? Dia udah iya, PJS. iya. Tapi nanti saya selain BPJS kan dari harga saya Ada akan juga yang eksekutif kan, yang di Iya, non yang PJS kan? eksekutif ya, Bisa. yang Ya. non Yang BPJS saya ketiga, ini kan. apa? Yang ketiga adalah place atau yang Hah? ketiga tuh tempat ya Pak. Tempat. Nah, tempatnya Ya. itu sebagai lahan Ya. bermarketing juga bagi rumah sakit, misalnya tempatnya nyaman, Ya, fasilitas, nyaman ya Pak ya. lokasi juga Mudah dijangkau. mudah Iya. dijangkau. Udah Jangkau. saya sebutkan Pak. Kemudian promo. Yang ketiga, keempat. Keempat itu promotion. Promosinya seperti apa rumah sakit itu? Ya, jadi saya sudah masukkan juga di bagaimana paket-paket promo di rumah sakit. Kemudian saya masukkan promo yang ada. Yang kelima people. Maksudnya apa people tuh? People itu tenaga SDM-nya Pak, baik itu tenaga medis maupun non medisnya. Pasien kan. Itu Iya. itu sebagai promosi juga bisa contoh kan Ibu sering dari rumah sakit itu. Iya. Dokternya bagus atau tidak. Nama-namanya. Iya. Nah, itu kemudian tenaga perawat segala macam itu promosi juga itu Bu untuk people-nya. Iya, benar. Berikutnya apa yang keenam? People proses Pak, proses itu ya itu Pak, bagaimana pendaftarannya. Ya, prosedurnya, Prosedurnya. Ya. Nah, jadi mereka juga tampilkan itu rumah sakit itu. Ini kalau Sudah, Pak. mau ada tampilan di situ. Ya, iya Pak, saya sudah. Yang terakhir physical evidence. Physical evidence itu fisiknya Pak. Di bab latar belakang itu, Ibu nggak usah menjelaskan detail tentang 7P itu. Jadi konsep Ibu jelaskan sama permasalahannya apa. Saya sudah usah menjelaskan Pak. Ini kalau ini di bab 2 disebut detail di bab 2. Kalau di latar belakang itu jangan pakai susu dulu, misal price apa, nggak usah di latar belakang itu ya. Oh, jadi di latar belakang kita ceritakan aja. Ini bab 2 boleh lihat di bab 2 nih. Ini bab 2 bukan? Ini bab 1 Pak. Bab 1 pendahuluan. Jadi bab 1 itu Bu, pendahuluan itu 5 halaman aja tuh. Jadi nggak usah Bu ceritakan
Pokoknya konsepnya ceritakan bagaimana misalnya 7P itu apa, P apa, bagaimana mix rumah sakit seperti apa. Kamu ceritakan bagaimana rumah sakit ini menggunakan promosi mix 7P itu dalam menjaring, dalam meningkatkan loyalitas pasien supaya pasiennya betah di rumah sakit. Bagaimana caranya gitu ya. Jadi nggak usah Ibu jelaskan seperti apa teknis, jangan Bu, jangan ya, Oh, usah ya. Ibu cerita tentang itu aja. Nah jadi kemudian juga kalau apa? saya di bab 1 ini sudah menceritakan bagaimana 7P dari Rumah Sakit Ana ini yang ada, Pak. Segala Iya macam, misalnya, jangan dulu itu. oh jangan Kalau ya. jangan dulu itu nanti itu di bab 4. Kalau teorinya di bab 2. Oh, Jangan dulu. Ibu latar belakang itu kan ibu belum tahu di rumah sakit seperti apa. Ngapa cerita rumah sakit dulu kan? berarti itu dipindah ke bab 2 ya, Pak? Iya, makanya bab 1 itu, maka dari tadi itu bab 1 cukup ceritakan aja. Alinea pertama, kondisi rumah sakit di Indonesia, terutama terkait dengan loyalitas pasien, ya. Yang Iya, kedua, Ibu ceritakan tentang bagaimana yang kedua apa Ibu sih? Yang pertama iya. itu Ibu ceritakan lah ada Citra masalah nggak merek, di Pak. loyalitas? Ah, Citra merek. oh, enggak. Ibu gini menceritakan loyalitas pasien, kemudian setelah itu Ibu ceritakan ada nggak masalah loyalitas pasien di rumah sakit, ada nggak ciri-ciri fenomenanya, misalnya kejadian-kejadian di mana rumah sakit tertentu mulai sepi karena loyalitas pasien ini nurun disebabkan karena apa? Karena kurang promosi ya, terus karena Iya, citra merek kan, apa karena itu ya. Ibu ceritakan iya. itu realitas. Contoh rumah sakit apa contohnya yang seperti itu. Bu kutip, kalau baca di koran, kutip di koran ceritanya itu. Di internet ada nggak kasus-kasus rumah sakit yang di mana kualitas pasien turun disebabkan karena mereka tuh kurang promosi, kurang menyiapkan 7P yang dimasukkan itu, juga merek kita mereknya kena. Maka ada kasus-kasus misalnya malpraktek kan. Atau malpraktek itu Iya, Pak. menyebabkan kita mereknya turun kan. Iya, Pasien turun, loyalitas pasien turun. Ibu ceritakan itu. Ya, aku dan iya. habis ceritakan itu dapatlah fenomenanya. Wah, ada masalah nih. Kenapa? Setelah itu Ibu ceritakan juga, yang berikutnya Ibu ceritakan lah, wah, marketing 7P itu apa sih? Secara umum aja, P-nya apa nih apa, secara umum aja. Ceritakan, jangan detail, jangan cerita 7P di rumah sakit si Ana ini, jangan, tar dulu Bu. Ya, Oh, ya. nanti Ibu cerita juga cita merek itu seperti apa sih ya, cita merek itu apa, dong cita merek di rumah sakit seperti apa. Bu ceritakanlah konsep umumnya. Kenapa cita merek itu mempengaruhi realitas pasien? Kenapa marketing itu mempengaruhi citra pasien? Kemudian Bu lihat, Bu kutiplah riset sebelumnya. Riset sebelumnya yang relevan itulah cari riset sebelumnya yang meneliti loyalitas pasien dan juga variabel independennya sama kayak Ibu. Ada variabel independen marketing mix, ada variabel independennya citra merek. Itu jadi Ibu tuh ada dua uh, apa gap riset gapnya yang Ibu cari dalam penelitian sebelumnya di dalam latar belakang itu bisa melihat ada positif negatif, misalnya bagaimana penelitian terkait dengan marketing mix terhadap loyalitas pasien, ada nggak hasilnya gimana, bagaimana penelitian sebelumnya terkait dengan citra merek terhadap loyalitas pasien, nanti ya Bu, bagaimana Iya, hasilnya, hasilnya yang positif, negatif, nggak positif, itu kan bukan riset gap Bu, ya kan? iya. Jadi Ibu dapat dua fenomena, ada masalah, kemudian juga ya masalah itu terkait dengan kualitas pasien, jangan kemana-mana Bu, jangan ada hubungan dengan keuangan ya, kan nggak ada hubungan keuangan, dari 7P itu nggak ada hubungan dengan keuangan kan, jadi Ada, hati-hati oh ya, cukup, press ya. Dari ya cukup, pressnya, Pak, Dok. ya kan P itu Eh, banyak, ada 7, salah satunya heeh, press, satunya, iya. tapi press itu bukan berarti keuangan, itu press itu bagaimana harga itu bisa menarik pasien untuk berobat di situ. Tentunya harganya bersaing ya, bukan kondisi keuangannya, nggak ada hubungan kondisi keuangannya Bu. Ya, Hmm, pricing itu nggak ada hubungan kondisi keuangan. Bagaimana kebijakan harga diterapkan oleh rumah sakit itu
Sehingga menarik bagi pasien, terutama pasien yang non BPJS atau eksekutif. Ya, nah, Kalau harga itu hati-hati rumah sakit, Bu. Harga itu tergantung dengan fasilitas. Kalau makin wah fasilitasnya, harga pasti mahal kan. Tapi perlu nggak, coba Pak? apa? Perlu nggak, Pak? Ya, Kalau harga itu kita cari misalnya unit cost-nya apa, kemudian bagaimana menentukan harga-harga gitu. oh enggak, itu teknis Bu. Ibu dengan hubungan itu. Jadi apa harga dibuat di rumah sakit itu apakah sudah mempertimbangkan kondisi pasien yang akan jadi pangsa pasarnya gitu. Harganya Nah, itu. Jadi jangan sampai perlu ada rumah dibahas sakit. itu. Ya kan itu terkait marketing, Bu. Kan marketing Iya. itu bagaimana harga itu bisa menarik pasien kan? Iya. Ya, bagaimana ada nggak Mas kita mempertimbangkan terhadap kemampuan pasiennya dalam tengah harga itu? Atau pangsa pasarnya dia menengah ke bawah, tapi harga mahal kan nggak mungkin. Pangsa pasarnya menengah ke atas, mahal sih nggak apa-apa, tapi ada kaitan dengan fasilitas yang diberikan juga. Ya, harga itu sesuai dengan fasilitas diberikan, pangsa pasarnya, layannya, kondisi dokternya yang canggih, ada nggak pertimbangan itu? Jadi proses dia mempertimbangkan pricing itu penting dalam menjaring loyalitas pasien itu. Itu lihat Bu, Iya. ya. Nah, itu Proses pricing-nya. iya, kan nggak pricing Bu kaji banyak 7P loh, tapi ada 7 loh. Iya. Banyak itu aja. Itu bagaimana memixkan itu menjadi satu paket marketing yang tidak hanya bicara tentang harga, tapi bicara tentang 7 hal itu yang disampaikan oleh rumah sakit kepada calon-calon pasien atau pasien yang ada, ya kan? Iya. Jadi sudah persiapkan semuanya itu, persiapkan semua itu ya. Itu Bu, ya. Iya. Nah, itu yang Nah, ibu yang ibu kaji secara umum di dalam latar belakang itu, ya. iya. Nah, di Jadi latar belakang ini Pak, kan juga ada teorinya Pak. Jadi teori ditambah dengan keadaan yang benar di rumah sakit itu sendiri ya Pak ya. Jadi digabung ya Pak. teorinya dari konsep umum aja Bu. Oh, Jangan detail, itu di bab 7 ada nanti detailnya. beberapa Pokoknya Pak? latar belakang tuh 5 halaman aja Bu, jangan banyak-banyak, 5 sampai 7 halaman, ya. Yang banyak-banyak, jangan sampai ini apa nih yang jumatan dokter, ngapain yang dokter Bu sampaikan di sini di rumah sakit Anda ini. Boleh nggak boleh ya? Itu kan udah bab 4 itu, Oh ya. iya. Ya. Data-data Ya. jangan aku sampaikan data-data yang terkait dengan objek penelitian Ibu, jangan, kecuali secara makro, ya. Ya, jadi saya kan juga semua data-data sudah dapat tuh dari rumah sakit, misalnya jumlah tenaga dokter itu kan berhubungan dengan people. Nah, itu Ya, masuk di mana? ya itu Masuk di di bab mana, 4 Pak? nanti Ibu. Ini kan Oh, itu di bab bab 4 4 ya. lah kan. Bab 3 itu, bab 1 itu isinya itu belum bicara mengenai data. Jadi data-data makro ya. Data Ya. makro ngerti nggak Bu? Data bicara tentang rumah sakit secara umumnya. Kan Ibu belum masuk ya. Bab 1 itu Ibu belum masuk ke lapangan loh Bu. Belum tahu kondisi rumah sakit itu. Artinya itu. Ya. Oh iya. Belum tahu. Terus nah jadi output dari bab 1 itu masalah penelitian Bu. Oh iya. Outputnya masalah penelitian. Ya. Iya. Itu outputnya. Yang kedua, waktu teori itu, Ibu harus mengkaji dasar grand teori yang bisa menjelaskan dampak dari 7 marketing mix itu 7P terhadap loyalitas pasien. Yang kedua, grand teori Iya. yang bisa menceritakan dampak dari citra merek rumah sakit terhadap loyalitas pasien. Yang ketiga, Ibu ceritakan konsep teori terkait dengan apa itu marketing mix 7P itu apa, dimensinya apa ukurannya, ya. Iya. Nah, yang keempat Ibu kajian teori terkait dengan citra merek. Dan merek itu kaji teorinya. Kemudian yang kelima mengkaji teori dari loyalitas pasien rumah sakit. Pertama, kaji loyalitas pasien secara umum ke rumah sakit seperti apa, bagaimana mengukurnya, dimensinya apa saja, ya untuk mengukur dalam kuesioner seperti apa itu. Aku itu punya macam sumber.
Kemudian penelitian sebelumnya relevan. Ini kajian di bab 2 loh, Bu. Penelitian sebelumnya apa? Iya. Jadi kan teori kajian sebelumnya apa? Ibu cari penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh, yang sudah meneliti pengaruh marketing mix 7P terhadap realitas pasien rumah sakit. Ya. Yang kedua, Ibu cari penelitian sebelumnya terkait dengan apa? Citra merek terhadap realitas pasien rumah sakit. Ya, cari Iya. itu relevan itu. Penelitian relevan itu syarat penelitian relevan apa? Satu, dependent variable sama dengan Ibu. Ngerti nggak, Bu? Iya. Ya. Yang kedua, minimal satu independent variable sama dengan Ibu. Ngerti nggak, Bu? Iya, dependennya Pak ya. Ah, iya itu. Itu yang relevan. Tapi kalau independent variable sama, tapi dependent nggak sama, nggak relevan, Bu. Ngerti nggak? Jadi dependen sama independennya harus sama. Harus sama. Dependennya harus sama. Bu, dependen satu, dia satu juga tuh. Sama kan? Ya sama loyalitas. Tapi independent variable bisa di penelitian orang tuh ada 10 independent variable-nya. Di antara 10 itu ada yang satu sama Ibu. Nah itu Bu, relevannya sama Ibu tuh. Yang Bu kaji yang sama dengan Ibu itu, ngerti nggak, Bu? Iya. Nah itu, ya. Seperti itu, Bu. Nanti setelah itu baru Ibu bikin hipotesis ya. Ya Pak. Kerangka pemikiran ya. Itu bab 2. Ya, bab 2 seperti itu. Ya. Ya. Jadi Pak, Karena Ibu saya kan apa? jadi kan ini Gimana, saya Bu? udah bikin bab 1, bab 2. Mungkin jadi saya rombak lagi ya Pak. Ya, sepanjang itu sesuai yang saya maunya, nggak usah rubah. Tapi kan ada berapa, Ibu, dari penjelasan itu, kira-kira mana yang nggak sesuai, Ibu berubah aja. Oh iya, iya. Ya, kan Ibu Ya, udah saya arahkan tuh. Bu, baca aja, wah ini belum nih, saya nggak belum ceritakan sesuai pas maksud, Ibu rubah aja ya. Di bab 1 dulu, ya Pak. jangan bab 2, jangan pikirin bab 1 dulu ya. Bab 1 dulu ya. Ya. Iya, nanti Jadi setelah bab latar 1 belakang baru ada tujuan penelitian, permasalahan, segala macamnya kan. Nah itu kalau sudah latar belakang oke itu bisa seperti itu ya. Permasalahan Ibu kan 2 aja tuh ya permasalahannya. Permasalahan 2 permasalahannya kan kan, Bu? ya 2 aja. loyalitas dan citra merek ya Pak. Iya, permasalahan Bu 2. 1 permasalahan Ibu pengaruh marketing mix terhadap loyalitas pasien. Masalah Ya, pertama. Masalah ya, kedua pengaruh ditambah terhadap loyalitas pasien. 2 aja masalah Ibu kan. iya, Itu 2 aja masalah Ibu itu ya. Tujuannya iya, 2 aja. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana dampak marketing mix 7P terhadap realitas pasien. iya, Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana dampak citra merek terhadap realitas pasien. Itu aja tujuannya. iya, Sesuai dengan problem masalah pasien Ibu. Itu aja. iya, Ya. iya Pak. Itu aja. Jangan kemana-mana, Bu. Ibu nggak usah kondisi keuangan seperti apa. Nggak usah pikir. Nggak ada hubungan Ibu nggak ada hubungan kondisi keuangan loh, Bu. Pricing itu hanya masalah apakah harga itu sudah mempertimbangkan target pasar. Yang pertama, kedua mempertimbangkan fasilitas yang ditawarkan. Ya. Iya. Jangan Nanti kalau sampai terjadi, jangan sampai di rumah sakit itu nanti itu harga itu kemahalan atau kemurahan gitu ya. Bisa juga. Kalau kemurahan ya, bisa bangkrut, kemahalan juga bisa bangkrut. ya. Itu, Bu. Tapi nanti dari price itu mengenai harga itu saya ketengahkan juga ya Pak ya. Apa? Nanti dari price yang 7P itu kan dari harga. Nah, nanti bagaimana bisa suatu rumah sakit yang Ana ini 7P itu, Bu, 7P, Bu, 7P itu nggak ada harga aja, Bu. Salah satu aja tuh. Jadi Ibu sama menciptakan semua 7P itu sama menciptakan, jangan harga-harga murah, harga itu sama menciptakan lain, 7P yang lain menciptakan juga. Nah, untuk menciptakan itu, Ibu harus tahu teori, coba baca teori dulu, Bu, yang price itu maksudnya apa di sini, marketing itu apa, P. Seperti apa ya udah Pak. harus diungkapkan, Saya ada buku-bukunya, saya udah baca juga. apa harus diungkapkan terkait dengan flash, macam-macam tuh, masing-masing itu Bu, ungkapkan terkait dengan masalah marketing mix itu. Apa itu marketing Iya. mix, Bu ya? Itu. Iya. Sehingga Ibu tahu
nanti begitu masuk ke kuesionernya, tahu pertanyaan apa harus disampaikan. Kuesioner bisa lihat di sesi sebelumnya tanya kuesioner seperti apa. Jadi ibu bisa juga lihat tesis anak marketing di IBS bu. Ya, Iya, marketing Pak. mix itu apa? Apa marketing mix itu ya? Itu. Iya, udah sih Pak. Makanya saya kan udah bikin ini juga Pak. Cuman mungkin kurang mengena ya sesuai dengan ini Bapak. Apakah mau saya kirimkan juga ke Bapak mungkin sedikit kurang kenanya di mana ya. Tapi saya bikin saya rubah lagi ya tambahan-tambahannya Iya, seperti iya. Bapak Mas. Nah, dari ibu bu apa dalam menulis terbelakang itu ibu amati, perhatikan contoh-contoh tesis tentang marketing mix di IBS. Ya bu ya. Iya, sudah banyak sih Yang Pak. itu bukan realitas bagaimana dia menceritakan di latar belakang itu. Iya Pak. Nah, ibu lihat tuh bagaimana. Terus juga di jurnal-jurnal itu, jurnal-jurnal ibu yang relevan itu, ibu lihat bagaimana cerita latar belakang itu. Ada nggak dia mengungkapkan dulu data objeknya kan nggak ada. Jadi data makro, kondisi makro untuk mengcover permasalahan umum, fenomena umum terkait dengan masalah realitas pasien. Jadi masalah dampak dari marketing mix terhadap realitas pasien. Ya, jadi lihat dulu seperti itu ya Bu ya. Iya. Itu. Ya, ini saya mungkin eh, kalau tesis yang saya sudah bikin saya kirim ke Bapak boleh nggak Pak? Enggak, ibu bab satu dulu bikin saya, bab satu dulu. Nah, ibu maksud saya itu Sudah ada kalau sih. gini bu, kalau ibu langsung Hah? kirim saya, nggak ada waktu saya baca bu, mending kalau gini langsung, Oh, iya. nggak ada waktu saya Saya bacanya. saya benarkan dulu ya Pak kali yang sesuai dengan masukan Ya, Bapak. bab Nanti satu dulu, bab saya satu kan udah kirim kena lagi jawab ya Pak. satu. Ya, nanti bicarakan di online lagi, jangan dikirim bu, nggak saya baca itu. Kita langsung Oh, diskusi sini aja, langsung aja. Nggak saya baca. Kalau dibikin itu, kalau sebelum nggak saya baca ibu kacau ibu kan. Ini tiap minggu saya kasih respon. iya. Jadi tiap minggu gini Bu. Jadi Hmm? gaya saya itu, ibu tadi ketemu, jadi bab satu, bu ceritakan ini pertama itu apa, nanti saya komentari. Oh Kedua apa, iya. ketiga apa, saya komentari. Itu kamu ibu rubah. Jangan ibu serahkan pernah ibu ke saya, nggak saya baca itu. Iya Kita Pak. harus interaksi bu, harus interaksi, lebih banyak harus interaksi. Jadi Iya Pak. interaksi lebih cepat. Kalau itu lama, bisa seminggu belum terbaca, 2 minggu belum terbaca. Ibu Iya Pak. stres menunggu. Kalau ini kan langsung nih, saya tanggapi. Iya. Nanti berubah. Ya, Iya. Jadi saya rubah nih. Saya segera rubah ya Pak. Kebetulan kan ya bab saya satu bu, bab satu dulu. Bab bab dua satu jangan dulu dulu. ya. Ya, Ya. udah beres bab satu Kira-kira masuk ke bab 2. ya Pak. Ya. Ya. Kira-kira kapan lagi kita ini Pak? Saya kan mau rubah nih Pak. Kan Mungkin segera. tiap minggu ketemu, tiap hari Kamis bu. Oh iya iya, bagus Pak. Iya. Tiap minggu, tiap Saya Kamis saya ketemu, iya. saya responnya ibu. Jadi kalau bab satu besok minggu depan Kamis ibu ketemu saya lagi di join ini ibu. Pak, ini saya udah rubah bab satu seperti ini. Saya tanya lagi, coba ibu jelaskan per alinea itu jelaskan saya. Nanti saya Iya. respon lagi. Iya Pak. Itu Oke. sampai selesai bab satu itu. Ya, Iya. ya. Ya oke. Jadi Ini data-data bu, yang ya Pak. dengar bu, ini bu, bimbingan ini saya upload di YouTube ya. Jadi bu bisa kalau lupa lihat di YouTube aja apa yang saya tanya itu. Ada di situ. Oh, di YouTube Pak. Ya, YouTube saya Sparta. Jadi ibu subscribe YouTube saya Sparta Ya. spasi Spasi IBS. spasi IBS. Coba bu buka sekarang. Coba ini bu close dulu, bu close dulu. Saya close saya tunjukin ke ibu ya. Ini close dulu bu, close dulu. Close Close dulu, dulu, close dulu, stop close dulu. share, stop share, Stop stop share. share. Oke. Stop share ya. Ya. Stop share sebentar, saya tunjukin ibu ya, sebentar ya. Ya. Sebentar ya. Sebentar bu.
Nanti kalau buka YouTube nih mungkin minta tolong nanti sama anak saya ya, saya suka agak nggak Ya, sebentar. ya Pak. Ya, yang saya share ya. Ini YouTube saya Bu, ini YouTube saya nih. Oh, Sparta. Oh iya ya, Sparta IBS ya. Saya foto aja Ah, Pak. ini ya, Sparta. Bu subscribe Bentar tadi ya. Pak. Sebentar Pak, saya foto. Oke. Nanti saya ada bimbingan ini ada ya Pak ya? Ada, jadi kalau Ibu lupa apa yang saya mau, Ibu dengarkan YouTube saya, nonton YouTube saya apa aja yang saya maukan. Oh Ya. iya. Ini ada ya, udah ada ya Jadi, Pak ya? ya tiap Kuliah minggu, pertama. jadi tiap minggu saya bimbingan sama saya tuh setiap minggu sama saya Bu. Oh iya iya. Jangan sampai Ibu nggak datang, jadi tiap minggu Ibu nggak datang, berarti bakalan nggak bisa selesai 4 bulan selesai. Wah, mesti Pak. Ini kan saya juga Jadi ini sama-sama. Bu, jadi targetnya Bu ya. Ya, Bab 1 itu 2 minggu selesai, yang lama 2 ya 2 minggu. minggu. Nah, ini Oh bukan iya Pak. minggu depan ada seminggu tuh, minggu depan ada seminggu tuh. Ya. Udah bab 1 itu 4 minggu, bab 2 4 minggu, bab 2. Oh, berdua 4 minggu. Bab Oke. 3 2 minggu. Jadi 2 bulan udah selesai. Bab 3 berapa minggu Pak? 2 minggu, 2 minggu. 2 minggu. Ini berarti kan mengelola statistik nih Pak. Bab 3. Astagfirullah, bab 2 itu bukan Eh, mulai statistik, bu metodologinya. sorry. Metodologi, sorry Pak. Metodologi bab 4 Metodologinya. tuh ya. Ya, oke. Setelah 2 bulan Ibu seminar proposal. Setelah dokter seminar proposal 2 bulan. Tapi soalnya tiap minggu Ibu ketemu saya join ya. Iya Pak. Seminar proposal bulan apa Pak? Ya setelah 2 bulan lah di sekarang. Setelah 2 bulan di sekarang. 6 bulan ya Pak? Astagfirullah. 2 bulan di sekarang Bu. 2 bulan di sekarang. Kan Oh, oke. kan bab 1 itu 2 minggu. Bab 2 Iya. 4 minggu. Bab 3 2 minggu. Berapa lama tuh? Kan 2 bulan tuh Bu. Oh iya benar. 2 bulan dari sekarang. Sekarang. Tapi Iya. salahnya Bu tiap minggu. Join saya dan Ibu kerjakan apa yang saya suruh. Iya Pak, ya. Ini contoh. Ini di video lihat dulu Ibu. Nanti ada tuh. Nih banyak nih ya. Nih kuliah. Ada juga. Mana tuh? Bimbingan akademik nih ya. Bimbingan akademik. Bimbingan apa lagi? Skripsi nih. Ada tesis dan tesis. Skripsi dan tesis. Nah, ada Iya, sini. iya. Apalagi nih, carilah yang bimbingan, ini bimbingan skripsi dan tesis ada juga nih ya. Iya, Pak. Ada. Jadi Bu nanti cari Bu lihat tanggal sekarang. Jadi nanti judul saya itu bimbingan skripsi, bimbingan magang dan tesis tanggal berapa sekarang? Tanggal 11. Saya kasih Tanggal tanggal. 11. Nah, Ibu ingat tuh, ingat tanggal 11 cari aja bimbingan skripsi tanggal 11. Buka ya. Iya, Pak. Jadi nanti dalam bimbingan ini nanti saya mintakan recordnya ke akademik, saya upload di YouTube biar mahasiswa bisa tahu. Ini yang subscribe-nya mahasiswa saya semua nih, nggak ada orang lain nih Bu. Ada 1000 orang nih, itu mahasiswa saya itu. Oh iya, Pak. Mahasiswa 1, S2, ya. Iya. Yang ambil saya itu aja. Nanti kalau Ibu lihat bagaimana ujian Sempro, ada di sini Ibu. Ujian Sempro mana Ada nih, ya? Ada, misalnya sini mana nih? Ya, lihat ya. Mana nih? Kuliah, tugas, bimbingan, apa nih ya? Ini sidang tesis ada nih, sidang tesis nih ya. Nah, ini sidang tesis nih ya. Ini sidang tesis. Sidang tesis atas nama Devi Tirta, kakak Iya. kelas Ibu. Nah, ini sidang Oh iya. tesisnya. Ada selama berapa tuh? 1,5 jam nih. Nah, ini ya. Aku bisa lihat nih ya. Ada lagi sidang sempro ada juga sini Bu. Ya, sidang sempro. Sempro proposal mana ya? Mana sudah proposal? Ini sudah proposal nih, sudah proposal skripsi nih ya, skripsi. Kalau ada juga tesis sudah proposal ya. Yang mana sudah proposal ya. Ini sudah proposal. Ini udah ribuan nih Bu, 2.500 video nih di report ini. Cari sini ya. Mana? Ya.
Ya, itu bimbingan tesis. Bimbingan tesis Lisda nih, Lisda bimbingan tesis ya. Bimbingan tesis nih Iya. ya. Ah, nih, bimbingan tesis nih ya. Iya. Upload nih, dia kalau dia malah minta Pak YouTube di upload Pak, biar saya tahu apa yang Pak minta ya di sini ya. Ah, ini ya, ini ya. Apalagi itu ya. Ibu bisa lihat nanti Bu ya. Iya, Pak. Ya, saya boleh Bu lihat ya. Dia tiap Iya, minggu Pak. ketemu sama saya Bu ya. Iya Tiap dong. Kamis. Iya, Tiap Pak. Kamis. Ya. Iya. Tiap Kamis. Nggak usah tanya lagi Pak, kapan bimbingan? Tiap Kamis jam 7.30 ya. Iya. Iya. Jangan ada tanya lagi. Kamis. Nanti kan Iya. saya kirim, saya share link Zoom-nya tiap ada Kamis ya, Kamis pagi atau Kamis siang, saya share link Zoom-nya. Iya. Iya, Kalau Pak. saya butuh tanya lagi, nanti tunggu aja tuh, pasti datang tuh ya. Iya, Pak. Ya, karena udah rutin saya bimbingan skripsi S1, S2, belum bimbingan magang tadi ya, saya campur aja tiap Kamis. Itu repot saya, Bu. Ya. Iya. Baik, Pak. Nah, itu ya, Bu ya. Makasih. Saya siapkan buat minggu depan nih, Pak. Sesuai dengan Iya, arahan Bu ya. Bapak. Ah, Ya. iya. Ya, Bu ya. Iya, Ya, Bu terima Sri. kasih banyak, Ya, Pak ya. Separta. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Ya, live ya, Pak. Ya, oke, Izin live silakan. ya. Ya, Ya, Assalamualaikum, silakan, Bu. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Ya.